Perkenalkan, yang tidak ada yang mengenal saya Feni Widri Kristiana, bisa dipanggil Feni. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Pak Persib. Untuk sementara ini saya bertugas di ruang admisi rawatan dan proyek pelanggan. Jadi tentang BPJS itu memang saya tahu. Makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Daeng, Pak Abdul Ramli, sedikit tidaknya ya seperti itulah puskesmas, rumah sakit kita kan pelayanan. Jadi yang untuk kebijakan seperti itu ya kita nggak bisa apa-apa sudah ya, karena bisa advokasi, kita bisa sosialisasi yang seperti itu saja ya. Ya, di sini saya diberi tugas oleh DPD Departemen itu menyampaikan materi tentang excellent service in community nursing alias pelayanan prima pada perawat komunitas. Kurang lebih dengan materi yang disampaikan oleh Pak Abdul Ramli, hanya saja kita lebihnya ke pelayanan prima. Ya, pelayanan prima berarti kita bisa lihat dari output atau ya outputnya, hasilnya, lebihnya ke situ ya. Oke. Awalnya ini kita mungkin next aja ya, karena pengertian keperawatan komunitas sudah disampaikan oleh Pak Abdul Ramli tadi, lalu tujuannya juga. Kita next aja. Kita di sini sharing ya, saya bukan mengajari, saya bukan menasihati, tidak. Di sini kita sharing saja karena pastinya rekan-rekan keperawatan komunitas itu lebih ke puskesmas, induk, puskesmas, pembantu, kalau rumah sakit Pak itu sudah dan komunitas sebenarnya. Peran perawat sudah disampaikan tadi juga oleh Pak Abdul Ramli saja, agak kecil ya. Peran perawat apa? Itu hanya bahasa Indonesia-nya saja. Nah ini dalam teorinya standar layanan kesehatan kita itu ada 3, masukan, proses, dan juga keluaran. Dalam masukan itu ada mutu petugas, bahan, alat, pendukung lainnya berkaitan dengan penggunaan penguasaan ilmu dan teknologi. Sekarang walaupun puskesmas membantu, ya, walaupun puskesmas membantu, itu pasti harus computerized. Ya walaupun satu puskesmas itu cuma satu ke komputernya, tapi rata-rata itu sudah inputnya atau apa antriannya itu harus menggunakan komputer. Ya, jadi sekarang mau nggak mau itu harus namanya ilmu dan teknologi itu harus ditingkatkan. Lalu untuk proses itu mutu kerja dan mutu pelayanan itu ada standar etika kepuasan rata-rata komunitas. Ya, itu tetap proses. Lalu untuk keluaran kinerja performance pemberi layanan kesehatan. Next. Ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pelayanan prima itu kita bisa lihat dari hasil akhir. Mohon maaf ya kalau suara saya terlalu nyaring atau terlalu kecil karena saya sedang dalam kondisi yang tidak maksimal, jadi saya hanya bisa mendengar di satu telinga. Satunya sedang bermasalah, saya post op itu lalu, jadi saya masih ditampon sekarang. Jadi kalau terlalu kecil, kalau tegur saya moderator atau terlalu nyaring, karena nggak seimbang saya lagi. Untuk evaluasi dan penilaian mutu pelayanan perawatan komunitas itu ada pengukuran mutu prospektif, itu pendidikan profesi kesehatan, perizinan, standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi. Itu semua ada di puskesmas kan? ISO lah, itu ya saya pasti lebih tahu teman-teman semua yang ada di puskesmas itu standar akreditasinya seperti apa, itu semuanya itu ada. Itu penilaian dengan mutu prospektif. Kalau pengukuran mutu retro itu setelah penyelenggaraan pelayanan. Jadi dinilainya setelah, ya. Ada penilaian catatan keperawatan. Nah, itu kalau di perawatan komunitas ada juga dicek catatan-catatannya. Ya, kalau kami sana pakai CPPT juga nggak ya Pak? Mungkin ya. Kalau dia enggak ya, enggak CPPT aja, tapi ada catatan khusus misalnya habis ini S-nya apa, O-nya nanti tetap ada seperti itu toh ya. Itu. Jadi itu sesuai atau tidak, ya. Bagaimana kalau di sini puskesmas Sungai Meriam amankah sudah? Sesuai standarnya sudah? Dokumentasinya? Sudah, harus, ya harus. Walaupun jangan bilang pustu atau pusban saja, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau meningkatkan diri, apalagi saya bangga dengan Pak Abdul Ramli mengatakan bahwa sini nurse-nya itu sudah banyak. Ya, kalau di rumah sakit pun, kalau bukan karena penarikan karyawan, mungkin nurse yang penuh hanya ada 3
Contohnya seperti kayak yang bisa Pulau Ibu, di Tenggara, Pulau Ibu, Mangkurawang atau banyak yang lain, itu mayoritas masih D3. Nurse-nya setahu saya sih belum ada, atau saya yang kurang tahu ya. Jadi itu pendidikan itu penting ya, supaya kalau pendidikannya itu kan ilmunya juga meningkat, itu bisa ngajarin juga, bisa sharing juga di tempat kerjanya masing-masing. Lalu wawancara, pembuatan kuesioner, penyelenggaraan pertemuan. Jadi teman-teman lebih tahu. Lalu untuk program ini dilakukan selama pelayanan dengan pengamatan langsung, peninjauan catatan, wawancara, maaf ada yang kurang, mengadakan pertemuan dengan klien, keluarga, dan petugas kesehatan. Sekarang sering pelayanan yang paling dikejar itu apa namanya yang datang pasien? PK. PIS PK. PIS PK, ya PIS PK ini lagi in. PIS PK itu in dulu namanya. Dulu apa? Bukan PIS PK namanya. Perkesmas ya, dulu namanya Perkesmas, sekarang PIS PK ya itu. Next. Pelayanan prima. Jadi seperti saya bilang tadi, layanan keperawatan bermutu. Mutunya itu seperti apa? Bukan bermutu tua ya, bermutu. Ya. Senantiasa berupaya memenuhi harapan klien. Puas. Lagi dengar yang sekarang berita ada 2 dari Malang, Facebook, Malang, oke, di BD. Lalu yang barusan ada komentar di Facebook juga tentang ucapan apa? Komentar orang terhadap perawat. Maksudnya dia itu ngomong satu perawat aja. Cuma karena ngomongnya kata perawat, bukan perawat sini gitu. Jadi akhirnya dia harus dimintai surat pernyataan. Ya, jadi jangan sembarangan. Anda pun, kita pun nggak boleh sembarangan ngomong profesi atau pasien kita, itu nggak boleh. Ya, jadi inilah maksudnya. Saya lebih menyampaikan ini pesan dari Pak Mungkin yang memberikan materi kepada saya. Pelayanan prima itu bukan hanya nilainya dalam standarisasi, dokumentasi, kelengkapan alat sarana prasarana, enggak. Dia kita bisa contohkan saja di Dirgahayu ya, rumah sakit Dirgahayu. Sampai sekarang akreditasinya tuh masih belum tinggi kan? Karena apa? Bangunannya lama. Tapi pelayanannya, siapa yang tidak mengakui bahwa pelayanan di rumah sakit Dirgahayu itu mantap? Ya mungkin ada saya kedua pasti itu ada, saya kurang tahu juga. Tapi selama ini bukan karena saya praktek di sana atau tidak, itu belum akreditasinya tinggi karena bangunan Belanda. Ya, baru para bangunin saja ada beberapa bangunan. Jadi jangan bangganya juga dengan bangunan yang besar. Tapi 70% yang disampaikan oleh tadi Pak Abdullah itu perawat. Satu kata saja ada keluarkan dengan kata-kata yang tidak sesuai, HP ini gratis sekarang. Pasien-pasien berhak untuk tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh kita. Kita pun sebenarnya seperti itu. Tapi jika kita tidak ingin diperlakukan oleh pasien seperti itu, jangan perlakukan pasien pasien seperti yang tidak kita suka. Gitu. Ya, kalau Anda merasa Anda itu hebat, perbaiki diri dulu. Itu bahasanya memang tidak pantas pas yang di UGD itu, UGD Malang itu. Ya, kalau di Malang. Ya, Gunung Malang itu enggak banget itu. Di Gunung Malang itu balik papan. Ya, itu enggak banget itu bahasanya memang ya. Kita mungkin kalau misalnya sudah kita ini sebagai perawat, mau nggak mau ya, buka tebal lah, kita make up yang tebal. Ya, yang penting menarik lah kita sekarang ya. Poluan aja dikasih biaya untuk make up, perawat kapan ya? Jadi kita tolong caring itu lebihnya sebenarnya itu ke pasien rumah sakit. Atau kalau komunitas itu harus, tapi memang bedanya. Kalau perawatan komunitas kita identik ke direct care. Direct care itu dari keluarga, dari individunya, dari keluarganya sampai ke masyarakat. Tapi kalau caring, ya peduli, itu lebihnya ke human care, manusianya ke detailnya. Ya. Inti dari perawatan komunitas itu adalah memandirikan pasien. Bagaimana cara kita memandirikan pasien? Kita harus caring dengan individunya. Habis itu agak luas lagi dengan keluarganya,